Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Ya, Ibu harap kalian semuanya dalam keadaan sehat. Seperti pemetaan materi yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, jadi pada hari ini, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas untuk bab yang pertama, yaitu besaran dan satuan. Sebelum kita masuk ke materinya, ini ada beberapa gambar gitu ya, nanti kami tampilkan. Nah, ini yang pertama ada gambar sepatu. Siapa yang ukuran sepatunya dari saat masih kecil, dari TK sampai sekarang masih sama? Ada nggak? Nah, nggak ada ya. Jadi ukuran sepatu itu selalu menyesuaikan ukuran kaki, di mana ukuran kaki antara kita pada saat masih kecil dengan kita sudah besar itu pasti berbeda. Begitu juga ukuran sepatu antara sepatu kamu dengan sepatu orang tua atau bapak ibu ataupun dengan adik, ya kan, itu pasti berbeda ya, itu ukurannya. Kemudian, nah sekarang baju itu ya kan, dari anak SD, SMP, SMA itu pasti ukurannya juga berbeda. Tidak mungkin kamu sekarang sekolahnya SMP menggunakan baju TK gitu ya, enggak mungkin ya. Itu. Kemudian, nah sekarang wajah misalnya, wajah kita lah gitu ya. Di wajah kita itu kan ada beberapa organ gitu ya, ada mata, ada hidung, ada mulut dan sebagainya. Kalian perhatikan untuk ukurannya ya, ukuran mata, ukuran hidung, betapa Allah itu sangat hebat ya. Kita bersyukur ya, kita itu diberikan wajah dengan organ dengan ukuran yang begitu proporsional gitu ya. Ya namanya ukuran mata ya segitu, lubang hidung ya segitu, nggak terlalu besar nggak terlalu kecil ya kan. Kamu bayangkan kalau lubang hidung kamu terlalu besar, boros ya, nah, ataupun terlalu kecil, nah, jadinya sesak nafas gitu ya. Jadi kalian harus banyak-banyak bersyukur ya kan atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah ya. Itu kaitannya pengantar dalam materi kita besaran dan pengukuran. Nah, kaitannya dengan besaran pengukuran nanti itu apa saja sih yang kita bahas gitu ya. Nah, untuk kali ini yang akan kita bahas yang pertama adalah mengenai pengertian besaran dan satuan ya, agar kalian dapat memahami apa itu besaran, apa itu satuan. Kemudian selanjutnya adalah agar kalian bisa membedakan apa itu besaran pokok dan juga besaran turunan. Bedanya apa sih besaran pokok dan besaran turunan itu gitu ya. Kalau sekarang di awal-awal belum ada gambaran apa itu besaran pokok, apa itu besaran turunan ya kan, nanti kita akan pelajari. Kemudian selanjutnya adalah memahami perbedaan satuan baku dan tak baku. Mana yang termasuk satuan baku, mana yang termasuk satuan tak baku ya. Kemudian di akhir pembelajaran nanti kita akan melakukan eksperimen. Eksperimen tentang apa? Percobaan tentang apa? Yaitu tentang pengukuran ya. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan disimak dulu untuk video berikut ini. Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang besaran dan satuan. Kita mulai dulu dengan besaran ya. Apa itu besaran? Besaran fisika atau physical quantities adalah segala sesuatu yang dapat kita ukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Contohnya, apabila saya mengukur tinggi badan saya, tinggi badan adalah sebuah besaran dan dapat dinyatakan dengan angka misalnya adalah 168 cm. Atau ketika saya mengukur suhu tubuh saya. Suhu tubuh adalah besaran dan dapat dinyatakan dengan angka misalnya 36 derajat Celcius. Mungkin kamu bertanya, mengapa sebuah besaran harus dinyatakan dengan angka? Mengapa tidak menggunakan kata sifat saja?
Ternyata kita tidak bisa menggunakan kata sifat karena kata sifat itu terbatas. Contohnya, kelingking saya ukurannya kecil, badan saya ukurannya sedang. Mobil ini besar, truk ini lebih besar. Kalau lokomotif, sangat besar. Bagaimana dengan pesawat? Sangat amat besar. Bandaranya luar biasa besarnya. Bagaimana dengan sebuah kota? Provinsi? Negara? Bagaimana dengan benua? Dunia? Apalagi tata surya. Kita sudah kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan seberapa besar mereka tadi. Ketika kita mau menyatakan ukuran benda-benda tadi dengan angka, tidak ada masalah sama sekali. Tinggi badan saya 168 cm. Panjang sebuah mobil adalah 4,5 meter. Panjang lokomotif 15 meter. Panjang pesawat terbang 70 meter, dan seterusnya. Tidak peduli sekecil atau sebesar apapun benda yang kita ukur, kita akan selalu bisa menyatakannya dengan angka. Lalu, apakah ada yang kita bisa ukur tapi bukan merupakan besaran? Ternyata ada. Misalnya, seberapa sayangkah kamu dengan adikmu? Seberapa hormatkah kamu dengan orang tuamu? Seberapa senangnya kamu ketika ayah membelikan sepeda baru? Seberapa indahkah pemandangan di pantai waktu kamu liburan kemarin? Itu semua bukan merupakan besaran, karena tidak bisa dinyatakan dengan angka. Untuk besaran-besaran yang memiliki satuan, satuan ini digunakan sebagai skala pembanding. Contohnya, jarak dari rumah menuju ke sekolahmu adalah 1 km, maka dalam 1 hari kamu akan menempuh 2 km. Apabila dalam 1 minggu kamu bersekolah selama 6 hari, maka kamu akan menempuh jarak 12 km. Apabila kamu bersekolah selama 39 minggu berturut-turut, maka kamu akan menempuh jarak 468 km. Ternyata jarak ini lebih panjang daripada jarak Semarang menuju Jakarta yang hanya 461 km. Wow! Berbicara mengenai satuan, teman-teman tahu tidak betapa pentingnya kita memiliki satuan yang baku atau yang standar? Mengapa? Yuk, kita lihat cuplikan video berikut. Kayaknya masakanmu selesai juga. Ayo makan. Ya. Tak coba ya, Jeng. Asinnya. Kamu kasih kalian seberapa ini, Cek? 1 sendok, Ma. Masa 1 sendok, Cek? Kok asin? Tak kasih 1 sendok, Ma, sesuai instruksinya. Sendok mana yang kamu pakai, Cek? Ini, Ma, sendoknya. Bagaimana? Sudah dilihat bukan bahwa tanpa satuan yang standar atau baku akan terjadi salah mengerti di mana-mana. Untuk itu diciptakan satuan standar atau satuan baku. Contohnya, apabila saya ingin mengukur panjang, maka saya akan menggunakan satuan baku meter. Jika saya mengatakan tinggi badan saya adalah 1,68 meter, maka orang di Amerika, di Jepang, atau di Eropa pasti akan mengerti. Seluruh satuan baku di dunia ini dirangkum dalam Satuan Internasional atau SI Units. Satuan-satuan yang sering kita pakai seperti meter, kilogram, atau detik termasuk ke dalam satuan internasional ini. Ada satuan lain yang tidak terlalu umum digunakan di Indonesia. Contohnya adalah pound untuk mengukur massa, atau inch, feet, yard untuk mengukur panjang. Semuanya ini disebut imperial units yang tidak digunakan di dalam fisika. Nah, sekarang kita akan rangkum apa saja yang sudah kita pelajari di dalam video kali ini. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat kita ukur dan dapat kita nyatakan dalam angka. Satuan kita gunakan sebagai skala pembanding. Di dalam fisika, kita menggunakan satuan-satuan standar yang disebut sebagai satuan internasional. Oke, sudah demikian untuk videonya. Ya, sudah jelas? Oke, ini ya. Ibu misalkan seperti ini. Ibu punya buku. Buku ini misalnya
panjangnya adalah di 10 cm misalkan. 10 cm ya, panjangnya 10 cm. Maka yang disebut dengan besaran itu adalah panjangnya. Ya. Jadi panjangnya, ya kan? Kemudian satuannya mana? Satuannya contohnya adalah cm. Ya. Jadi kalau buku ini panjangnya adalah 10 cm, maka panjang itu adalah besaran, cm itu adalah satuan, gitu ya. Kemudian untuk besaran itu terbagi jadi dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Kalau besaran pokok itu apa? Besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya itu ditetapkan terlebih dahulu. Jadi gampangannya besaran pokok itu adalah ibunya gitu ya, mbok-mbok ane gitu. Ibunya itu disebut dengan besaran pokok. Kemudian sang ibu ini tadi punya anak. Besaran pokok itu tadi namanya adalah besaran turunan gitu. Jadi yang disebut dengan besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Itu tentang besaran. Kemudian untuk besaran pokok, ini jumlahnya ada 7, ya, dimana untuk besaran pokok itu tidak bisa diotak-atik lagi. Dari 7 itu ya tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Yang termasuk besaran pokok itu apa saja? Yang pertama ada panjang, ya. Panjang itu satuannya adalah meter. Nah, meter itu dilambangkan dengan huruf M. Kemudian yang kedua ada massa. Massa satuannya adalah kilogram. Kemudian ada waktu. Waktu itu satuannya adalah sekon. Kemudian ada suhu. Ya, suhu itu satuannya adalah Kelvin. Kemudian ada kuat arus, itu ampere. Intensitas cahaya kandela dan jumlah zat satuannya mol. Jadi 7 itu kalian wajib hafal. Ya. Nah, biar mudah menghafalnya, ketujuh besaran pokok itu bisa disingkat dengan jiwa SMP. Ya. J-nya adalah jumlah zat, I-nya adalah intensitas cahaya, kemudian W itu adalah waktu, kemudian A itu adalah arus, ya kan? Kemudian S itu adalah suhu, M itu adalah massa, sedangkan P itu adalah panjang. Ya. Itu yang merupakan besaran pokok. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Ada satuan baku dan satuan tak baku. Ini, kalau satuan baku itu digunakan dimanapun, itu hasil pengukurannya adalah sama. Misalkan dengan kita mengukur panjang dengan menggunakan penggaris. Mau itu penggaris plastik, mau itu penggaris kaca, misalkan ya, baik itu dilakukan di Indonesia, baik itu dilakukan di Belanda, yang namanya ukuran dengan menggunakan penggaris dengan ukuran sentimeter, ya kan, meter, itu selalu sama, panjangnya selalu sama, ya, itu yang disebut dengan satuan baku. Beda lagi misalkan kita mengukur suatu panjang dengan menggunakan telapak tangan. Misalkan ibu di sini mengukur buku ini, ya kan, dengan menggunakan telapak tangan ibu, ini adalah misalkan 1 jengkal gitu ya, 1 telapak tangan. Tapi kalau di sini yang digunakan adalah tangannya adik kamu misalkan, atau tangannya kamu, itu pasti berbeda, ya, ya enggak? Nah, itu yang termasuk satuan tak baku. Jadi hasil pengukurannya bisa berbeda, ya, bisa dipahami ya. Kemudian untuk sistem satuan baku itu ada 2, ada satuan internasional atau MKS, meter kilogram sekon, dan juga ada satuan CGS, sentimeter gram sekon. Nah, kemudian untuk tugas kalian, ya kan, pembelajaran sudah, sekarang tugas kalian adalah melakukan praktikum, melakukan percobaan pengukuran. Apa saja yang kalian perlukan? Yang pertama adalah siapkan alat tulis dan penggaris.
Kemudian pilih 3 benda di sekitar kalian yang ada, bebas di situ. Adanya meja ya boleh meja, kursi boleh kursi, ada buku boleh buku, ya kan, terserah apa yang ada di situ. Kemudian apa yang kalian lakukan? Tadi kan sudah memilih 3 benda, ya kan? Kemudian ukur panjang benda itu dengan menggunakan penggaris. Ya, misalkan meja diukur berapa panjangnya dengan menggunakan penggaris itu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ukur juga benda itu dengan menggunakan telapak tangan kamu. Ya, diukur nanti panjangnya berapa jengkal. Gitu ya. Nah, selanjutnya kamu mengukur panjang benda tersebut dengan menggunakan ukuran tangan yang berbeda dengan tangan kamu. Boleh tangan yang lebih besar, misalnya tangannya ibu atau bapak, ya kan? Bisa juga dengan tangan yang lebih kecil. Misalkan adalah tangan adik kamu, ya. Kemudian hasil pengukurannya silahkan ditulis di selembar kertas atau di buku gitu ya. Kemudian nanti dikumpulkan. Begitu ya. Oke, selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.